Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kehadiran Putramu Yesus Kristus di tengah-tengah kami telah membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu, kerajaan kasih di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, serta mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita kerap memberikan alasan-alasan untuk menunda-nunda melakukan sesuatu. Alasan-alasan yang sering kita kemukakan kerap terdengar baik dan logis. Padahal sebenarnya kita dapat melakukan kegiatan tanpa menunda dan mencari alasan apapun. Hal inilah yang ingin ditawarkan dari bacaan Injil hari ini. Injil hari ini berkisah tentang mengikuti Yesus. Dalam Injil ada dua orang yang ingin mengikuti Yesus. Pertama adalah seorang ahli Taurat dan yang kedua adalah seorang anak muda yang diidentikan dengan Filipus dalam tanda petik. Dari dialog antara Yesus dan ahli Taurat tergambar bahwa ahli Taurat tersebut adalah orang yang terburu-buru dalam mengikuti Yesus. Ia juga tampak sebagai pribadi yang ingin mencari kenyamanan dan kekuasaan dalam mengikuti Yesus. Hal ini bisa kita lihat dari perkataannya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ahli Taurat tersebut mengira bahwa Yesus memiliki kerajaan di dunia, sehingga ia bisa ikut ambil bagian dalam kerajaan itu dengan posisi atau kuasa jabatan tertentu. Namun akhirnya dia tidak mengikuti Yesus karena kecewa dengan jawaban Yesus. Karena Yesus tidak memiliki sarang atau tidak memiliki tempat. Seorang lain, yakni Filipus, ingin mengikuti Yesus tetapi ia belum siap meninggalkan hal-hal duniawi. Maka Yesus mengatakan, "Biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati." Ungkapan Yesus ini mengingatkan dan menyadarkan Paulus bahwa dalam hal mengikuti Yesus, keduniawian harus ditinggalkan, bahkan keluarga sekalipun. Yesus mengajaknya untuk memberi diri sepenuhnya pada Allah dan menjadikan Allah sebagai fokus utama dalam hidupnya. Akhirnya Filipus siap mengikuti Yesus dan menjadi murid Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus pun dituntut untuk mengikutinya dengan kesadaran serta tanggung jawab yang lahir dan keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh tulus. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai fokus utama dalam hidup kita. Kita sadar bahwa kita pun kerap kali menggunakan banyak alasan untuk menunda-nunda agar kita tidak mau mengikuti Yesus. Kita menghindar, kita mencari jalan lain, kita memilih yang lain. Dengan bacaan hari ini, saudara-saudari, kita diajak untuk tidak menunda-nunda lagi dalam mengikuti Yesus, mengimaninya, menjadikannya
Allah Tuhan sebagai fokus utama dalam seluruh karya, tugas dan pelayanan kita dimanapun kita berada. Hal itu dapat kita lakukan dengan pilihan-pilihan sederhana, yakni dengan mengutamakan gereja pada hari Minggu dibandingkan melakukan kegiatan lainnya. Boleh kita bekerja, tetapi baiklah kita dulu bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, di mana kita akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita, kegembiraan dan kekuatan sebagai dasar dan pondasi kita untuk tetap selalu berbahagia dalam seluruh perjuangan pengalaman hidup kita, baik suka maupun duka. Dan semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat kita hidupi dalam sehari-hari, dan kita mampu memberikan pilihan yang tepat dan tidak keliru dengan alasan-alasan rasional. Tuhan memberkati kita. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami lewat kehadiran diri Putra-Mu yang selalu mewartakan kebaikan, membangun kerajaan kasih dan cinta, bahkan memberikan dirinya untuk kebahagiaan dan keselamatan kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu mengimani, mengikuti, menjadi saksi-Mu yang tulus dan ikhlas serta bertanggung jawab, sehingga kami semakin mencintai-Mu dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami, menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.